Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Galeri Project. Kali ini masih nyambung tentang obrolan kayak kemarin-kemarinnya. Di obrolan yang ketiga ini kita mau coba bahas mengenai kehidupan dunia gaib lah gitu. Jadi kan kayak orang yang mungkin tahu ataupun sering kita dengar, jadi kalau di kehidupan dunia gaib itu hampir sama dengan kayak kehidupan di dunia manusia gitu kan. Sebelum lanjut lagi, yang baru mampir di channel Galeri Project, jangan lupa subscribe juga tekan tombol loncengnya biar terus berlangganan. Kita langsung aja mungkin ya, langsung ke pembahasan kita yang mana itu kayak kehidupan dunia gaib nih Mbak. Jadi kan ada yang namanya tuh kayak sering kita dengar tuh kayak kayak misalnya nih kita dengar yang orang paling sering dengar tuh kayak di Gunung Salak gitu, ada yang namanya kayak pasar gaib gitu kan. Ada yang kejadian orang yang kayak pernah naik gunungnya gitu, terus ada ngalamin kejadian yang enggak apa ya gitu, yang kadang kalau dipikir-pikir itu nggak masuk akal gitu. Nah itu seperti apa tuh kehidupan dunia gaib itu sebetulnya tuh seperti apa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang masalah kehidupan gaib ataupun di alam mereka ya Mas ya. Terutama ya mungkin hidup manusia ini karena kita berdampingan dengan alam mereka, kecuali mungkin seorang tersebut yang mempunyai kelebihan, mempunyai kebatinan ataupun indera keenam. Dari situ mereka akan bisa melihat tentang keberadaan atau kerajaan satu buah kerajaan Jin atau kerajaan-kerajaan yang lain. Bukan. Nah, dalam arti yang dibilang pasar setan itu memang kalau di alam mereka itu aktivitas mereka sama kayak kehidupan kita. Dalam arti sama, mungkin ada yang perbedaannya ya kalau kita ada siang ada malam. Kalau di alam mereka tidak. Di alam mereka ya seperti itu aja gitu. Makanya perbedaannya sangat jauh. Kita ada siang ada malam, mereka tidak ada yang namanya siang. Jadi kehidupan itu seperti itu aja. Makanya yang mereka kalau udah masuk ke alam bangsa manusia udah masuk ke alam mereka itu perasaan itu kayak sebentar. Padahal bagi kita bangsa manusia yang mencari mereka itu lama gitu. Gitu. Ya dibilang pasar gaib ataupun pasar setan ya, itu pasar gaib juga kan. Ya memang kehidupan mereka kayak macam seperti kita. Layaknya kehidupan manusia aktivitasnya sama gitu. Tingkatan ya dibilang ada RT RW semacam seperti itu juga, punya jabatan masing-masing gitu kan. Cuman kalau di alam mereka kan ya seperti kayak raja gitu, senopati, maesuri, prajurit, yang sama kayak bangsa manusia gini gitu bedanya. Kalau kayak ini pengalaman mungkin ini si Erik ini kan pengalaman dia kan sering naik gunung juga awal dulu ya. Pernah nggak ngalamin yang seperti itu gitu, kayak mungkin kayak dipanggil ataupun apa gitu? Iya. Jadi memang betul. Memang kalau dulu saya sering daki juga, pokoknya sering berkegiatan di alam. Itu kalau saya pribadi emang belum pernah ngalamin untuk pergi sampai ke alam mereka lah. Mungkin kalau seperti gangguan dari panggilan, terus misalnya ada orang yang nyaut gitu kan. Kalau pas pendakian itu pasti ada. Tapi kalau dari pendaki-pendaki yang lain yang sering sharing, bicara ngobrol kan pas mendaki itu memang mereka ada yang pernah ngalamin. Kejadian aneh. Pernah kejadian sampai berapa hari mereka di hutan itu ketemu seperti perkampungan. Padahal di atas gunung itu nggak ada perkampungan. Dia bilang ada air terjun lah, ada gajah lah, berbagai macam lah pokoknya di situ. Tapi sekali dah keluar dari sana, mereka bingung kok ada di gunung itu kok ada seperti perkampungan di situ. Itu pernah ada yang cerita seperti itu. Kalau dari ini nih apa kayak yang dibilang tadi itu kayak kerajaan gitu, terus berhubungan dengan pasar gaib gitu kan. Kalau di dunia gaib ini kan ada yang namanya makhluk itu tuh kayak tingkatan-tingkatan itu tadi kan. Nah kalau yang di kegiatan di pasar nih, apakah yang kayak
apa tetap mereka juga datang ke pasar gini, nggak peduli tingkatannya gitu, tetap juga nganu ke daerahan pasar kayak gitu atau nggak, ataupun ya mereka kayak bergaulnya itu nggak peduli tentang kastanya gitu. Seperti apa kalau kehidupannya itu, kalau mengenai kayak kerajaannya gitu? Jadi kehidupan itu seperti ini. Kalau masalah kehidupan di pasar, di alam gaib atau kehidupan pasar gaib lah ya, mereka itu sama kayak macam kita. Mereka tidak akan berani sama atasan, sama jabatan apa ya, dalam arti yang saya bilang itu tingkat-tingkat gitu kan. Yang dibilang saya kayak semacam prajurit, semacam senopati, semacam ini masyarakat, ya sama kehidupannya itu sama kita. Cuman ya perbedaan kalau kita udah masuk ke alam mereka, kita masih terbawa ataupun terhalusinasi dalam alam mereka itu, bahwa kita membeli sesuatu itu dengan uang kita. Tapi setelah kita keluar dari alam mereka, uang itu akan berubah. Gitu. Tapi selama kita berada di alam mereka, penglihatan kita ini memang nyata kayak semacam makanan ataupun uang yang kita gunakan sehari-hari. Gitu. Dan perbedaannya. Cuman setelah kita keluar dari dinding gaib ataupun alam mereka, uang itu akan berubah. Kayak gitu. Ini kalau yang mengenai kayak apa namanya, kalau di Tanah Melayu ini kan sering terkenalnya itu orang bilang kayak orang Bunian gitu kan. Tapi ada yang namanya itu tuh kayak kampung ataupun kerajaan orang-orang Bunian gitu kan. Itu tuh mereka ini kalau dibilang kan apa, ada yang kejadian kayak ada orang tuh diculik gitu, sampai diambil gitu dibawa, kan, dibawa ke dunia mereka gitu. Apakah di kehidupan kayak kerajaan jin ataupun yang pasar-pasarnya tadi, kalau dengan Bunian ini hampir sama juga apa enggak? Antara Bunian dengan jin ya beda, karena jenis soal fisiknya pun beda. Kalau Bunian itu ya fisiknya pendek-pendek, kalau jin itu kan rata-rata tinggi besar gitu kan. Paling sebagian lah yang pendek gitu. Nah, cuman antara Bunian dengan jin itu kan beda kawasan gitu. Beda kawasan. Ini istilahnya bagian daerah Bunian, ini daerah bagian jin. Beda, tidak sama. Ini tentang apa yang masih Bunian ini kan, karena kayak dibilang tadi tuh masalah kayak orang yang sering diculik sampai dibawa ke dunia orang Bunian ini tadi nih. Ada yang mereka ini diculik ini nih, dibawa itu nggak kerasa nih waktunya, kayak Mbak Hitam jelasin tadi itu kan. Tuh kalau di dunia kayak gitu kan beda gitu. Cuman kayak orang ini kok diambil gitu, dibawa ke Bunian ini, sebetulnya tujuannya tuh apa tuh Mbak? Tujuan mereka itu ya macam-macam. Mungkin kadang ada yang suka sama bangsa manusia, karena tidak sedikit bangsa jin suka sama manusia, banyak juga gitu. Sampai makanya disitulah kita harus dalam arti ya keyakinan kita, itu tolongan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biar dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Karena kalau kita udah masuk ke alam mereka, ya perbedaannya banyak. Perbedaannya banyak dari mulai waktu kita di sini, yang saya bilang di sini kita udah di alam manusia udah berbulan-bulan, udah sampai 1 tahun misalkan kita mencari orang hilang karena orang tersebut dibawa oleh sebangsa mereka. Tapi orang yang merasakan di alam mereka itu, perasaan orang itu sebentar, karena tidak mengalami siang dan malam. Jadi seperti itu aja gitu. Gitu. Itu makanya ya, perbedaannya itu banyak di alam mereka dengan di bangsa manusia. Jadi ini Mbak Hitam mengenai ada nggak ciri-ciri khusus atau makhluk ini mengambil orang ini karena dia suka, atau hanya ada sesuatu dari orangnya, atau mungkin orangnya baik, atau ada orang yang jahat, atau gimana gitu? Dari ciri-ciri khusus itu banyak lah ya. Ada juga yang mungkin sebangsa jin menarik sebangsa manusia, terutama mungkin bangsa jin itu atau sudah dibilang orang Bunian itu, karena sebangsa manusia ini punya kelebihan ataupun punya kebatinan, sampai mungkin bisa berinteraksi dengan bangsa mereka, diundang ke alam mereka. Ada yang seperti itu. Ada juga dengan niatan bangsa mereka ini suka dengan bangsa manusia. Itu macam-macam tujuan juga itu. Nah, jadi ini juga dulu saya sering daki juga kan, itu pernah ngalamin seperti
ada panggilan, ada sautan. Nah, itu kalau orang dulu bilang jangan didengerin. Nah, bahaya itu orang bunian lah, orang makhluk halus lah mungkin katanya manggil kita bisa tersesat. Jadi ada nggak cara mengatasi gimana biar kita tuh nggak masuk ke dunia mereka gitu, dunia gaib? Kalau untuk di pegunungan ya Mas, jadi kalau memang di pegunungan itu identik dengan bangsa mereka, namanya di pegunungan ya. Mungkin dalam catatan yang bilang Mas Erik ada yang suara yang manggil, ada yang teriak-teriak atau suruh manggil-manggil suruh ke sini. Itu kuncinya satu, kita nggak usah ngikutin arah suara tersebut, jangan ngikutin kemauan suara tersebut, gitu. Karena di situ daya tarik bangsa mereka itu untuk menarik bangsa manusia. Tapi kalau sebagian orang yang mungkin paham, dikasih arahan sama yang lain, mungkin tidak akan mengikuti suara tersebut. Tapi kalau bagi orang yang tidak paham tentang hal seperti itu, dia akan mengikuti terus suara itu dan bisa terbawa dan masuk ke alam mereka. Itu makanya kebanyakan sering orang hilang di pegunungan, itu kesasar. Kuncinya satu, kalau kita mendaki gunung, jangan pantrangannya bagi saya pribadi lah ya, jangan pernah menanyakan jalan. Kalau kita lagi keadaan di dalam gunung, itu pantrangan nomor satu tuh. Kalau kita udah ngikutin suara-suara tersebut, makanya kebanyakan orang yang dibilang orang hilang pas mendaki, itu udah masuk ke alam mereka sebenarnya. Karena kita udah terpengaruh ataupun udah terhipnotis oleh makhluk tersebut. Jadi kita ngikutin suara tersebut sampai kita masuk ke alam mereka. Gitu. Ini kalau yang kayak dibilang tadi tuh kayak orang yang udah dibawa gitu, itu tuh sebetulnya tuh yang dibawa itu apa sama raga-raganya ataukah cuman rohnya atau seperti apa gitu? Sebetulnya kalau dibawa sama makhluk halus tuh kayak gimana dibawa? Ada yang kejadian yang tadi yang bisa, ada yang dibawa dengan fisiknya secara langsung, adapun jasadnya di rumah misalkan, itu adalah dibawa korinnya itu, atau apa dibilang geruhnya juga, dibawa sama mereka. Tapi ada seperti pengalaman saya, ada seorang murid kalau tidak salah itu kan dibawa gitu kan, dibawa itu langsung dengan fisiknya. Dia pulang sekolah naik bus lalu dibawa ke daerah Cirebon selama 1 minggu. Selama 1 minggu ya balik lagi seperti biasa, itu langsung sama fisik. Tapi alhamdulillah dia itu dididik katanya, dididik daripada keilmuan tadi, dibimbing rohaninya gitu kan. Nah, ada pun yang seperti tadi di bawah hanya korinnya itu, tidak dengan fisiknya. Orangnya ya tidak tidak gerak apa-apa, tapi bernapas. Tidak gerak apa-apa gitu. Kayak orang pingsan gitu, mati suri lah ibaratnya. Itu dibawa dalam sana. Gitu. Cuman kalau yang itu tadi, Mang, yang yang dibawa cuman korinnya gitu. Itu kan yang kayak Mbah Hitam jelasin tadi tuh, di sana tuh waktu itu berlalu tuh kita nggak tahu gitu kan. Seumpamanya dibawanya tuh lebih dari seminggu gitu. Apakah pengaruh sama badan yang ditinggal di raga yang ketinggal di situ? Tergantung dari ciri orang tadi. Kadang orang itu ada kemungkinan ada menjalani spiritual ataupun ada orang warisan, anak warisan gitu kan. Itu pasti dalam perjalanan mereka itu ada hal seperti itu dibawa ke alam sana. Nah, di alam sana itu ada sesuatu yang ditunjukkan, ada yang kebaikan, ada yang keburukan. Seperti ada ditunjukkan orang yang disiksa, ada orang yang diikat, ada orang yang digantung gitu kan. Di alam sana itu ada seperti itu. Nah, bahkan setelahnya kembali kepada dasarnya itu dia bisa menceritakan seperti itu. Tapi badannya pengaruh nggak gitu maksudnya? Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Tapi itu kan tadi tergantung dibawanya ke alam yang mana. Gitu. Kalau alam yang seperti alam jin itu pasti hal-hal yang buruk dampaknya, ada kelainan daripada badannya. Ada dampak. Gitu. Pasti ada dampaknya. Kalau ini aja lah, mungkin langsung aja ya, nggak perlu. Kalau sarannya dari Mbah Hitam gitu,
kan ada sebagian orang yang ngalamin seperti itu gitu. Supaya nggak kejadian kalau bisa itu, ataupun kalaupun kejadian itu cara nanggulanginnya tuh seperti apa, harus nyikapin atau ngatasinya tuh seperti apa sebetulnya? Kalau untuk cara ataupun untuk kita dijauhi dengan hal-hal seperti itu, intinya kita kembali ke diri kita masing-masing. Karena bangsa mereka itu suka dengan bangsa manusia yang dengan si orang tersebut sering menjalani aktivitas kesendirian, banyak melamun, banyak merenung, ataupun sakit hati yang begitu mendalam, sampai-sampai dia nanti ada bisikan-bisikan setan yang akan mempengaruhi dia sendiri gitu. Jadi intinya dalam arti kembali ke diri kita itu yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segimanapun kita ada masalah, segimanapun kita menghadapi masalah yang cukup berat, intinya kita bersabar, bertawakal, berbanyak istighfar, insya Allah tidak akan ada pengaruh-pengaruh ataupun makhluk-makhluk gaib yang akan membawa dia atau mencelakakan kita semua. Intinya ya saya bilang jangan sampai kita berlarut-larut. Kalau dalam arti kalau misalkan sedang menghadapi kesedihan berlarut-larut sampai kita lupa daratan gitu kan, sampai-sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya jangan seperti itu. Tetap aja kita berbanyak istighfar, memohon pertolongan. Kita insya Allah kita tidak akan dipengaruhi oleh makhluk-makhluk seperti itu. Mungkin cukup udah disampaikan sama Mbak Tam juga, terus mungkin nggak ada pertanyaan lagi kan, berhubung sampai udah lama juga kita bahasin ini, ya mungkin dari pembahasan ini ya seumpama ada yang bisa diambil edukasinya dari penonton, ya syukur alhamdulillah. Kalau ada kurangnya ya kami minta maaf. Mungkin pembahasan hari ini sampai di sini aja kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya tim Galeri Project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.